dan gue dapat emailnya dari Instagram bilang kalau yang report gue ada 70 juta orang. Nikita Mirzani atau Dinar Candy? Wow. Cam Sky Channel, Cam Sky. Cam Sky Channel, gila gue lagi di rumah siapa nih? Anjayani Pak, Anjayani kan? V, gokil V, lo kenapa sih Pak? Lo menghebohkan se-Indonesia lo Pak ini beritanya. Masa sih? Serius Pak? Heboh ya? Kita belum perkenalan dulu. Oh, iya. Udah pernah kenalan juga sih Pak. Nama gue Kemas. Lah, nama gue Lutfi Anjayani. Kenapa ada Anjayani setelah Anjay? Nanti kita bahas ya. Gini Vi, Gimana? lo gue sih Tapi thanks ya udah datang ke rumah gua nih, jarang loh ada masuk ke rumah gua. jarang yang masuk karena emang Gua susah sortir. masuk. Lo sortir. Kalau ke rumah, mendingan gua ke tempat dia. Kita tuh kenal udah lumayan lama ya Pak ya, cuman emang gak intens ketemu ya. Betul. Cuma, Kita pada satu manajer loh ternyata. iya pernah satu manajer. Masih nggak sih? Gua masih. Masih sama dia. Nah tapi dia jadi brother gue, Halid. Ya. Jadi gini Pak, gue tuh ngelihat berita itu apa sih Anjayani bla 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 bla, dan gue lihat ini temen gue gitu. Terus gue juga, tapi gue nonton YouTube lo, gue lihat lo bikin YouTube pakai narasumber, dan itu nggak main, itu dokter Pak, profesor. Dokter kan, S3 segala, dan itu ahli bahasa. Yes. Dan juga ada cewek ya? Psikolog juga. Lo juga nggak main-main kan? Iya. Maksud gua, lo sampai segitunya, lo bikin sesuatu riset dan itu emang sesuai dengan ada ahlinya di situ, Iya. dan mereka menyetujui apa kata lo. Sebenarnya bukan di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Iya, gua ngerti ya. Tapi dari yang gue temukan di Google, gue searching, kalau gue penasaran kan viral 2020 Anjay. Anjay. Padahal Anjay itu gue udah ngomong dari 2019, bahkan di sosial media gue pernah ngomong Anjay. Tapi gue sendiri nggak tahu artinya itu apa sih sebenarnya. Gue ikut-ikutan aja. Pas gue Google, Anjay artinya adalah, muncul ada berita beberapa. Banyak. Dan berita itu bukan berita yang bukan yang berita blogspot ya, .com, dan ternyata namanya gede. Salah satunya ada Tribun, bukan baru Tribun, Tribun berarti kan ada profesional redaksional, ada profesional jurnalis yang bekerja di situ, bidangnya di situ. Berarti secara langsung beritanya nggak berita asal-asalan bisa naik dong, ada risetnya. Iya, ada risetnya. Walaupun mungkin itu bisa terjadi miss lagi ya, walaupun ya, tapi kan mereka dibayar untuk melakukan berita yang profesional. Artinya adalah anjing, maaf ya. Terus gue penasaran, bener gak ya? Wah menarik nih, viral. Terus artinya ini, gue tanya apakah bahasa Indonesia yang tadi. Gitu, ketemu ternyata dalam berbahasa itu ada ilmu, sains ya, ini ilmu ya. Edukasinya di sini ilmu leksikon, itu di versi ahli bahasa Indonesia bilang ada semantik dan ada ilmu linguistik, ada leksikon dan semantik. Semantiknya itu adalah anjay, leksikonnya adalah anjing. Jadi kalau kita ngomong anjay, otomatis anjing. Nah itu gua ambil, gua tanyakan ke psikolog. Oke. Efeknya apa kalau anak kecil ikut-ikutan? Gitu. Tapi ini emang tujuan lo emang buat karena lo peduli sama anak kecil? Yes. Atau lo emang cuman gue pengen bikin karena lagi anjay lagi banyak dipakai, terus gue bikin konten deh, siapa tahu kan jadi pemberitaan juga. Tapi lo lebih kemana Pak? Apa dasar awalnya adalah viral anjay itu, mendengar. Dari viral itu gue mendengar di komplek gua sini nih, lo kan ada masuk di depan tuh kalau sore ada anak kecil yang ngomong anjay. Gue pikir ini anak kecil udah mulai tahu nih, tapi tahu nggak ya dia artinya apa gitu loh. Kalau dia tahu artinya apa, dia tahu menggunakannya bagaimana, bagus, gue setuju. Tapi kalau disalahgunakan dalam segi penempatannya, intonasinya, tujuannya, yang gue takutin nanti dia akan terbiasa ngomong dulu. Gitu. Tapi basically lo emang peduli sama anak kecil. Ya, itu fenomenanya itu. Berarti terus dari fenomena positifnya itu, positifnya itu dari fenomena itu, gue coba untuk menjadikan ini konten. Kan nggak salah toh. Orang konten fenomenanya buruk aja boleh, apalagi fenomena tujuannya baik. Kan? Tujuan lo baik tapi di sini kan? Gue pengen memperkenalkan anjay itu tuh apa sih gitu loh. Apalagi bukan anjay itu dilarang ya gitu. Apalagi banyak anak kecil itu yang bikin keresahan lo kan. Oke, terus Pak balik situ berarti poinnya adalah kebaikan ya.
kebaikan ya. Gue berharap itu menjadi kebaikan, tapi ternyata menjadi kontroversi dan kontroversi gila ini kemana-mana. Makanya gue pengen ngobrol sama lo. Terus dampak ke lo pribadi gimana pas setelah pemberitaan ini? Lo jujur ya, maksudnya kan pro kontra ya. Omongan pro, ada omongan kontra, even lo ada expert di situ, tapi kayak profesor itu, tapi kan lo di masyarakat lo dapat juga hujatan. Itu lo bukan di masyarakat sebenarnya. Netizen. Di netizen itu berarti dunia maya ya. Dunia maya. Ya. Tapi di depan nyata tetangga gue nggak ada yang komentar. Nggak ada yang komentar. Teman-teman gue ketika berkumpul ya jadinya bercanda santai. Gitu. Ya udah. Jadi cuman kayak di dunia digital aja lo cuman. Iya. Ketika gue nggak siap nih, ini gue dihujat nih, jangan gue nih. Gue nggak buka. Kalau gue lagi siap ya buka, gue ketawa-tawain. Tapi lo ketawa. Maksudnya? Ya kadang baca komennya lucu-lucu Pak gitu. Ya Allah ini kok orang jadi emosi gitu, santai aja bro, gue tuh santai gitu loh. Santai ya. Dan lu berharap gue ikutan emosi juga, gue nggak emosi bro gitu. Lu nggak emosi? Nggak. Serius lo nggak emosi? Dan gue paling sering baca itu kalau lagi rekaman. Ketika gue kepancing emosinya, gue lagi pup. Ya, make it simple ya. Jadi sesuatu hal tuh kita bisa olah menjadi hal yang positif. Contoh, hujatan bisa gue olah jadi hal yang positif untuk bantu gue pengen boker. Parah sih. Jadi kalau gue emosi, gue cari komen yang bikin gue emosi. Lu emosi ngeden nggak? Kayak mengeluarkan sesuatu. Gue kalau emosi, kepala gue emang agak-agak orang emosi itu pasti keluar. Terus nih, kan lo sempet kemarin ngadain acara sosial ya Pak? Ya. Lo sosial lo itu lo menjual baju lo yang kaos kuning, baju viral kata lo. Itu baju, maksudnya baju viral lo jual, terus lo sumbangin ke Yayasan Kanker hasilnya. Ya gue respect sih, lo ada jiwa sosial lo bagus banget peduli terhadap anak kanker itu. Dan kalau boleh tahu kaosnya terjual itu 1,2. Lumayan lo, kaos 1,2 lo. Padahal belinya nggak sampai segitu. Beli endorse. Gue lupa deh itu baju. Kayaknya beli deh, sumpah. Tapi gokil sih lo. Maksud gue lo bermanfaat ya. Jadi dari viral ini ternyata juga ada sesuatu hal yang baik, ya kan? Dan ternyata anak-anak kanker itu nggak dapat hikmahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Gue tuh seburuk-buruknya manusia, gue sebodoh-bodohnya gue, sesetres-stresnya gue, sebego-begonya gue yang katanya kalian ya. Tapi itu nggak ikut-ikutan. Terserah kalian lah mau ngomong kayak gimana yang jelas. Gua pengen melakukan hal yang positif walaupun lo anggap itu negatif ya itu penilaian kalian. Dan yang gua lakuin kemarin berdonasi itu semata-mata tujuan gua adalah rasa pengen membantu gua di bulan kanker kemarin, memperingati bulan kanker. Iya ini sih kalau menurut gua bisa dijadiin ini sih apa? Ya hal yang dicontoh lah. Ya, dan alhamdulillahnya berbagi. Ada YouTuber namanya Pak Basuki siapa ya? Gue lupa. Pak Basuki Cahayapurnama. Bukan, itu Ahok. Pak Basuki siapa lupa, itu dia bersama Lesti, bersama Rizky Bilar melihat berita gue yang kemarin ikut nyumbang ke Yayasan Kanker itu, dia ikutan juga, alhamdulillah. Dan menyumbang lebih besar daripada gue. Masya Allah. Nyumbang sampai 75 juta. Gokil sih. Gue cuma berhasil mengumumkan sekitar 8 juta 600 juta loh guys, gokil sih, buat gue itu juga luar biasa Pak. Jadi tidak Pak Basuki itu juga terinspirasi dari kata dia ya, kata dia di vlognya dia bilang, kata dia apa gimana? Kata dia gue ngeliat kok vlognya dia ngobrol sama Indra Bekti, jadi berarti valid dong. Valid. Dia mengakui kalau kesini tuh gara-gara ngelihat konten gue. Terus Pak, reaksi keluarga lo dengan adanya berita lo ini, mungkin lo punya adik atau kakak lo ngeliat kan mereka main Instagram dong, mereka reaksi seperti apa? Ya jadi sempat aja lo sempat dimarahin atau sempat ada culture shock. Jadi biasanya gue nggak pernah ngalamin kayak gini di seumur hidup gue, tiba-tiba boom itu kayak kalau zaman perang tuh Nagasaki Hiroshima kali. Parah sih Pak, ini iya nyebar se Indonesia. Katanya sempat ada dari KPAI ya? Iya. KPAI melarang, baru di situ kan? Komnas PA sebenarnya bukan melarang, mengeluarkan surat edaran yang bilang untuk stop menggunakan istilah anjay. Tapi di
sebutkan kalau ditujukan untuk hal yang positif, mendekatkan, kayak nongkrong bareng, mengakrabkan boleh. Tapi kalau ditujukan untuk menghujat orang, memaki orang, dan itu diajarkan untuk anak kecil untuk menghujat, itu nggak boleh karena dalam perundang-undangan perlindungan anak itu diatur tahun 2004 kalau nggak salah ya, bilang kalau kekerasan verbal itu ada undang-undangnya di pasal 24 2004 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Itu ada garis bawahnya, ada dasarnya. Valid ya ini maksud gue ya emang nah, tujuannya Komnas PA kan memang dia di bidang itu, dia memberikan sebuah garis merah kalau ini dilanggar dengan tujuan yang tadi ya yang negatif ya jangan diteruskan, tapi kalau tujuannya untuk positif ya silahkan, tergantung individu masing-masing, tapi jangan sampai ada pergesekan atau ada rasa tidak terima di salah satu pihak. Oke, jelas ya di sini ya. Dan gue nggak melarang lo sampai detik itu. Lo nggak ngelarang kan? Lo nggak ngelarang ya. Bebas lo mau anjay boleh, tapi tahu tempat pada siapa, tujuannya apa, intonasinya seperti apa. Oke, berarti udah jelas nih ya teman-teman. Dan nih Pak, lo setelah pemberitaannya melebar, kontroversi melebar ini, kan lo jadi bahan perbincangan orang nih, otomatis viral, lo juga diundang mungkin TV segala macem. Jujur nih, dulu kan lo FTV-an, sinetronan segala macem. Income lo gedean dulu apa sekarang? Jujur. Ini rumah lo beli dari hasil apa? Sorry guys, ini rumah. Boleh yang lain nggak? tapi bentar deh, gue gagal melenceng. Ini rumah Lutfi sendiri loh guys. Ini rumah dia sendiri loh. Kita bersyukur aja. Bersyukur. Apa jawabannya apa? Kita bersyukur. Masya Allah. Di balik semua permasalahan pasti ada hikmah dan berkah. Jadi diambil hikmahnya dan berkahnya. Ya tapi kan tinggal bilang iya atau enggak doang. Pak, apa kayak dulu apa sekarang? Nanti Ria udah. Ria? Udah nggak boleh. Ria temen gue tuh. Tapi intinya gue bersyukur ada rezeki datang. Dari segi di balik kondisi 6 bulan kemarin gue no income ya. COVID ya. Semuanya sempat susah ya. Iya. Program gue promo banyak kebatal. Ngomongin program dulu sempat punya program sama mantan lo ya Pak? Aduh iya. Udah bisa move on belum sih Pak? Udah serius. Enggak gini. Udah lo gini tapi. Gini. Jual. Lo tunggu. Lo tuh 4 tahun setengah ya? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah tiba-tiba kelar aja gara-gara si Anjay ini, bener nggak sih? Lu putus gara-gara Anjay itu bener nggak sih? Gue sih masih gini ya, gue tuh bingung. Nih orang lama banget pacaran sampai punya acara bareng. Kayaknya gue ngeliat nih, gila nih 2 orang nggak ada putus-putusnya. Tiba-tiba putus gara-gara ini, bener sih? Gara-gara Anjay. Putusnya bener. Gara-gara Anjay. Yes. Gila sih Pak. Ya sebenarnya nggak gila sih, itu haknya dia sih. Mungkin dia nggak nyaman dengan ini ya. Karena emang beritanya gila sih se-Indonesia. Dan gue bilang gue minta maaf kalau apa yang gue yang gue lakuin itu mengganggu dia dan keluarganya. Gue minta maaf membuat dia tidak nyaman atau dengan keluarganya sampai akhirnya mengambil keputusan yang seperti itu. Gue minta maaf, gue salah kalau itu lo anggap salah ya, tapi gue jujur sendiri merasa salah kalau itu membuat lo menjadi merasa tidak nyaman. Itu yang buat gue nggak salah. Terus Pak, kalau boleh tahu itu dia mutusin lewat by phone, WhatsApp atau gimana? Udah tahu kok. Udah tahu? Gue nggak tahu, serius. Iya, gue ketinggalan parah nih, gue kudet asli. Udah pernah tahu. Instagram live, serius. Dia lagi live, terus lu masuk. Gue masuk pakai akun kantor YouTube gue. Oh terus? Instagram kan hilang pas itu. Oh iya. Oh iya sempet hilang ya. Gila lo sampai IG lo hilang. Dan gue dapat emailnya dari Instagram bilang kalau yang report gue ada 70 juta orang, 70 akun. Ya, serius lo? 70 juta? 70 juta akun. Tapi hebat bisa balik lagi loh. Lo lo nelfon Om Bill Gates ya? Aduh, enggak lah. Ada caranya bro ya. Nanti kalau lo Instagram di report gimana bro? Dulu gue di hack IG gue, tapi nggak bisa balik. Tapi kalau di report gue teliti membaca apa step by stepnya. Gue cobain. Oh ini nggak bisa ini. Sampai akhirnya gue nemu. Balik lagi nih ke mantan. Jujur lu masih ngarep nggak sih balik sama dia? Jujur ya? Enggak nih jujur. Udah lu jujur aja sama gue. Ini S-man maksudnya cowok yang udah 4 tahun. Aduh Pak, itu pas 4 tahun lama banget itu. Kalau anak kecil udah balita, udah masuk PAUD tuh Pak.
PAUD, udah bisa baca, ada main dan segala macam itu. Gini bro, kita laki-laki ya. Ya. Di saat terjadinya itu sebagai laki-laki, gue berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin. Tapi gue sudah berusaha dengan segala cara dan akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk selesai dan berakhir. Tapi lu nggak langsung ya udah deh, lu pasti ada perlawanan kan? Gue awalnya menerima tapi mencoba untuk memperbaiki. Tapi setelah gue coba perbaiki terus dan akhirnya dia memutuskan benar-benar udah nggak bisa. Oke. Seorang laki-laki adalah ketika dia bisa menghargai keputusan wanita juga. Dan itu gue dapat setelah gue berusaha bro. Setelah gue berusaha selama 1 bulan untuk memperbaiki keadaan, ternyata nggak bisa. Dan 1 bulan? Nggak bisa, dia sudah enough, itu udah enough ya. Lo 1 bulan tuh lo datang ke rumah atau by phone atau semua cara gue lakuin. Semua cara lewat saudaranya, lewat temannya, lewat sahabatnya, lewat orang tuanya, semuanya. Lewat nyokapnya juga. Semua yang gue lakuin. Tapi ternyata nggak bisa juga. Dan setelah gue melakukan itu semua yang maksimal apa yang gue bisa lakuin, akhirnya gue memutuskan untuk oke, seorang laki-laki harus bisa menghargai keputusan yang wanita. Dan apa yang gue lakukan itu sudah berusaha dan dia memutuskan untuk selesai. Ya udah gue harus handle. Asik, gue demen nih. Lo wise banget sih, maksud gue kan ada lah pasti orang cowok udah 4 tahun setengah, gila lo masa gara-gara gue ngomong anjay, efek anjay tiba-tiba lo mutusin gue. 4 tahun setengah lo ngajarin tiap hari bareng, program bareng, kerja bareng, kan itu nggak gampang Pak. Apalagi lo juga ke keluarga juga deket kan. Itu gila sih ya. Tapi pendewasaan lo adalah ketika lo tadi lo bilang seorang laki-laki adalah ketika bisa menghargai keputusan perempuan. Tapi sebelum dia bisa ngomong seperti itu, dia harus berusaha dulu. Berusaha memperbaiki keadaan semuanya dengan segala cara. Ketika memang sudah diusahakan tapi masih keputusannya sama, ya sudah. Berarti langkah terakhir adalah menghargai. That's it, simpelnya. Boleh. Gue mimpi apa semalam dengar kata-katain dari lo, Pak? Wise sih, gokil. Ya, netizen gimana? Viewers gimana? Mungkin. Tapi kadang netizen itu cuma sukanya yang ribut-ribut, yang crash, yang sensasi. Tapi tidak melihat ataupun tidak bisa merasakan sesuatu yang positif kadang ya. Kadang gini juga sih. Emang sih sesuatu kan ada 2 hal ya Pak, positif dan negatif. Cuma kalau menurut gua ya kita juga lihat juga lah sisi positifnya. Tujuannya lo apa kemarin kan? Tapi tanggapan lo nih Pak, kemarin kan sempat ada, gua ngerti sih banyak juga tuh kayak ada rapper lah siapa tuh masang foto di Instagramnya. Tuh gimana perasaan lo jujur? Thank you. Iya, apalagi? Tapi tujuan dia, you know what? Mereka dengan melakukan seperti itu, berarti mereka mempromosikan gua. Oke, ini gila sih lo ngambilnya dari sisi positif semua. Kita harus ngambil dari sisi negatif, bro. Nah, ini gua. Iya, boleh. Bagus sih. Bagus lo ini. Ini bagus. Ini bagus banget, Pak. Wah, jadi lo nih, Wak, misalnya, ini gue sebutin orangnya. Yang terhormat ya. Guys, gue ini yang terhormat ya. Jadi jangan ribut-ribut, yang terhormat. Abang Yonglek ngeposting foto gua. Berapa juta yang harus gua bayar untuk menaruh foto gua di situ? Even konteksnya beda. Iya. Even konteksnya misalnya negatif. Iya. Orang mau endorse tempatnya dia berapa juta? Oke. Dengan trafficnya yang dia miliki. Siap. Gua dapat gratis. Tanpa gua minta. Oke. Babang yang terhormat Kemal Palevi melakukan sama. Ada foto gua di situ. Oke. Gua nggak melihat itu positif atau negatif ya, tapi gua mengambilnya adalah thank you udah promosiin gua. Ada Anji Dumanji, dia nge-repost lagu gua. Anji siapa? Anji Anji Drive. Oke. Ini Dumanji Anji Dumanji ya namanya. Gue sih taunya Manji ya, atau Anji. Manji. Kalau salah maaf ya. Oh, dia nge-posting lagu lo. Lagu yang mana? Yang Jaan. Lu belum denger lo. Lagu gua di repost
sama musisi Indonesia yang terkenal. Gila itu musisi banget, anjing keren. Gue suka yang terhormat Bapak Abang Chandra Liao, siapa yang nggak tahu? Oh iya tahu. Dia posting juga ada video gue di situ. Masih banyak yang lain. Masih banyak lain. Jadi lo cuma bilang ke mereka say thanks. Thank you. Oke. Dan pesan lo Thank you, no hard feeling lo. no hard feeling. Oke. Thank you aja. Really, I say thanks for you. Karena gue bisa sepertinya juga bantuan kalian dengan traffic kalian itu sampai se-Indonesia raya tahu. Oke, jadi kata lo dengan lo bilang thank you berarti bener-bener ngambil dari masalah. Gue bukan masalah ya, dari kejadian ini lo sangat positif banget. Terus pesan-pesan, mungkin gue ngerti nih pesan apa ya? Ya mungkin lo pengen ada sesuatu yang pengen lo sampein ke netizen atau ke orang-orang di luar sana yang pro kontra sama lo. Lu semua boleh nggak suka sama gua dengan konten gua, lu boleh dislike konten gua, tapi gua berharap walaupun kita dislike tapi jangan selek. Asik. Apa? Walaupun lo dislike tapi jangan selek. Itu Dislike boleh, tapi jangan selek. Tuh, dislike boleh tapi jangan selek. Ini asik sih. Simple. Simple. Oke, Vi, ini gokil sih. Gue juga dapat banyak hal yang aneh. Hal yang aneh, tapi maksud gue hal aneh, tapi gue bingung nih, gue bilangnya aneh tapi oke, gue ada tanya cepat buat lo. Boleh. Jadi lo nanti jawab dulu, penjelasan nanti. Oke. Ya. Oke, pertama minum kopi dulu. Waroeng Nusantara. Mantap. Warnus ini kopi apa? Ini kopi favorit gue. Oke. Esak banget. Jadi kalau lo dekat sini juga Rasanya anjayani bro. Rasanya Anjayani. Gue jadi terlalu anjayani. Banyak orang yang salah sama nih. Anjayani. Oh gitu. Coba gue ya. Anjayani. Ya. Not bad lah ya. Gue pengen kasih pertanyaan cepat. Karir atau pendidikan? Sorry, ulangi dulu. Apa? Gimana? Jawab cepat. Oke. Pertama, karir atau pendidikan? Pendidikan. Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Biasa aja tapi dicintai, terkenal tapi dihujat. Biasa aja tapi dicintai. TV atau YouTube? TV. Oke. IG atau TikTok? IG. Sensasi atau prestasi? Prestasi. Anjay atau Anjayani? Anjayani. Oke. Cewek seleb atau biasa? Cewek seleb nih, terkenal segala macem, atau cewek biasa tapi tajir dan baik? Waduh. Tet. Gak usah mikir, nggak bisa pak, satu pak. Oh, oke. Nggak boleh diganti. Nggak bisa, jawab cepat. Nggak tahu pak, harus jawab pak. Nggak bisa jawabin. Cewek seleb famous atau biasa aja cewek tapi baik dan tajir? Yang seleb ada baiknya nggak? Ya, you know lah, ini cuma konteksnya seleb, you know seleb famous segala macam, cewek seleb juga banyak yang baik pak. Ada juga yang, ya begitulah. Apa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa pak, ayo pak cepetan pak. Cepetan. Ini waktunya tinggal 3 detik lagi. Cewek biasa. Ya oke. Cewek hijab atau belum hijab? Belum bisa. Belum hijab. Nikita Mirzani atau Dinar Kendi? Wow. Ini kita Mirzani dong. Nikita Mirzani Iya dong. Itu kakakku itu. Oke. Hebat dia. Ya. Young Lex atau Kemal Pahlevi? Young Lex. Oke. Lo jelasin nih. Tadi jawaban lo yang pertama, karir atau pendidikan? Lo jawab pendidikan. Kenapa? Karena dengan lu punya pendidikan, karir lu juga akan ada fondasinya. Cakep. Nikah dulu atau mapan dulu? Tadi lo jawab nikah dulu ya. Nikah dulu. Kenapa alasannya? Karena kayak SPBU aja pak. Apa tuh? Mulai aja dari nol. Oh lo mungkin, ya kadang-kadang ada Gini, istilah gua gini, pengennya sih gini. nikah itu ibadah ya. Jadi rezeki kita ada aja. Betul. Yang pertama nikah itu kan ibadah. Gue kan muslim lah. Ketika kita sudah menyerahkan itu untuk ibadah, pasti rezeki juga akan datang. Masya Allah. Ya. Ustadz Lutfi. Masya Allah. Enggak lah, belum. Amin. Belum. Tapi aminin aja. Belum. Terus tadi biasa aja dicintai atau terkenal tapi dihujat. Biasa. Famous banget, Pak. Lo terkenal di mana-mana tapi lo dihujat.
Biasa aja. Tapi dicintai. Alasannya apa? Karena gue bisa bikin terkenal juga kan. Oh, lu biasa aja dicintai, tapi lu bisa kan orang biasa aja juga bisa terkenal kan Pak? Iya. Jadi bikin image yang baik ya, yang bagus ya, jadi dicintai. Oke, TV atau YouTube? Itu bilang TV. Lo sekarang main YouTube? YouTube. Karena TV-nya belum undang lagi. Belum ada program streaming Pak. Jadi IG atau TikTok lo bilang? IG ya? Instagram. Iya. Kenapa alasannya? Karena gue dapat endorse dari Instagram kemarin gede banget. Gede banget Pak. Apa tuh produk? Produk apa? Banyak. Banyak, gede banget. Cepet. 100 juta. Seminggu. 100 juta. Guys, gila. 100 juta seminggu loh. Tapi dihujatnya 150 juta orang. Gila sih, gokil. Gokil. Itu berkah berarti. Tapi sempat hilang ya. Gue harus balikin yang belum posting uangnya. Gue refund 54 juta. Iya. Tadi sensasi atau prestasi? Prestasi. Alasannya? Prestasi dulu, terus gue bikin sensasi. Prestasi dulu. Ide bagus, strategi Tapi bagus. terjadi sekarang adalah sensasi berubah ke prestasi. Karena gini bro, mungkin gue merasa prestasi ya. Lu merasa prestasi? Karena apa? 2013 gue pernah menjadi juara 1 elemen Jawa Tengah. Bagi gue itu. Lo elemen? 2013. Mana bro Pak? Jangan lah, udah nasi kota ya. Lu lihat gue. Elemen Jawa Tengah 2013. Gokil men. So dia dulu elemen. Selama 10 tahun elemen diadakan, gua adalah grand finalis termuda selama 10 tahun. Gokil. Usia 18 tahun. Masih berondong ya Pak? Si SMA. Parah Kelas sih. 3 gua elemen. Gila, juara elemen cuy. Oke. Terus Pak? Nggak dianggap prestasi? Oke, iya. Padahal lu punya prestasi, cuman emang dulu mungkin belum ke blow up aja. Mungkin sekarang baru orang cari tahu lo. Wah, ternyata juara elemen, juara ini, juara itu, juara segala macem. Anjay atau Anjayan? Anjayan. Kenapa kamu Albert? Karena besar dari Anjay. Karena kan? Anjayan ini bukan anjing. Coba dulu jelasin. Anjayan ini bukan anjing. Iya. Anjayan itu apa? Anjayan ini kan gue bilang, Anjayan itu cara gue mengekspresikan sesuatu hal yang nikmat atau wah tapi susah diungkap. Contohnya. Contohnya coba aku pengen lihat. Kopinya Anjayan. Oh, udah simple kayak gitu doang, bukan woi Anjayani lo, bukan gitu. Oh, lebih Terus ke kayak gue ngeliat Anjayani, keren banget kamera lu bro ini bro. Oh gitu. Simple. Bentuk ekspresi kayak lebih kayak enak gitu ya. Tapi nggak bisa diomongin. Nah, lu searching di Google Anjayani nggak ada artinya anjing. Tapi kalau lu searching di Google Anjay ada artinya anjing tuh. Jadi lebih bagus yang mana? Oke, kita stop sampai di sini. Tadi next cewek hijab atau belum hijab? Belum hijab. Kenapa? Kan kadang-kadang kan cowok mendambakan cewek hijab gitu. Ya, karena lo pengen membentuk dia. No, bukan. Gue pengen mendapatkan wanita yang ada perubahannya di akhir. Kalau itu berhasil, berarti gue sebagian dari bagian hidupnya untuk memperubah dia menjadi seorang yang bisa hijab. Tapi kan hijab itu kewajiban. Jadi gini, kadang-kadang ada istilah gini, hijabin dulu aja, ntar hati diperbaiki. Ngerti nggak Pak? Kan lo bisa juga memperbaiki dia secara perlahan-lahan. Hijab udah oke, tapi lo mungkin dari sikap dan segala macam bisa lo handle kan? Oke. Kalau gue pengennya malah gini, belum hijab, ya apa-apa, kita sama-sama belajar agama. Nanti kita sama-sama perbaiki sholat kita, perbaiki sikap kita, sampai akhirnya kamu memutuskan hijab. Gara-gara kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik. Oke. Daripada gue datang ke orang yang hijab, tapi gue ini belum baik. Nanti dia terpengaruh dengan gue dan dia melepas hijabnya. Jadi belum baik. Ya, gue merasa gue belum baik. Masya Allah. Ya. Tapi lo sekarang semakin baik kan? Bukan harus belajar. Belajar. Iya, gue pun juga gitu Pak. Sama aja kita juga ya. Lo ngerti lah. Cewek seleb, famous, atau tadi cewek biasa tapi tajir. Dan tadi bilang bisa cewek biasa, baik tapi tajir. Ya, karena ada baiknya ya. Ada baiknya. Bukan karena ada tajirnya. Kenapa Pak? Iya normal Pak, cewek tajir kita maksudnya ada tajir disukain gitu. Iya nggak sih? Tajir itu uang nih. Tajir itu uang. Tapi baik itu bukan uang nih. Oke, tajir itu uang, baik bukan uang. Oke. Kok bisa dicari nggak?
Emang lu tahu lu lahir dengan rezekinya jadi anak orang kaya apa enggak? Tapi apa lu tahu lu lahir jadi orang yang baik apa enggak? Kan baik itu kan dibentuk dengan proses yang panjang. Tapi uang bisa didapatkan dengan cara yang instan. Contohnya, lo dapet endorse 100 juta dari Instagram. Yang kedua, cara paling konyol jual diri, dapat uang banyak. Jadi uang itu bisa dicari dengan bypass. Tapi baik itu tidak bisa dilakukan dengan bypass, men. Baik itu butuh konsisten, baik itu butuh latihan, baik itu butuh sabar, baik itu gila sih. Banyak caranya. Susah. Untuk menjadi baik itu susah. Sejuta berkali-kali loh, benar-benar harus terus belajar. Nah, kalau udah dapat baik, kenapa nggak kita cari yang baik aja? Oke, siap. Tadi cewek hijab atau udah ya? Oh ya, tadi Nikita Mirzani atau Dinar Candy. Nikita Mirzani. Kenapa? Lo sempat kemarin kan di film dia juga kan? Maksudnya dia berkomentar atas sikap yang lo bilang anjay bla bla. Dia berkomentar kan? Lo bilang Nikita, kenapa? Karena kita itu ternyata kalau kita ketemu orangnya ramah ya. Kita ramah dengan dia jauh lebih ramah. Iya, 2 kali lipatnya. Tapi kalau kita jahat sama dia jauh lebih jahat. Sikap balik dia gila loh. Dan apa yang gue lakukan kemarin, gue mencoba untuk baik dengan dia, ternyata jauh lebih baik. Baik, iya. Walaupun karena kita termasuk orang yang menyuruh netizen tuh nge-report akun gue. Oh, dia salah satu iya dong, dia komen di tempat gue. Ini report aja guys orang ini. Dan dia juga masanya banyak. Tapi gue thank you sama kan kita. Thank you juga tetap. Iya dong, orang jadi notice gue. Followernya banyak 6 juta lebih. Lagi-lagi dia ngambil sisi positifnya guys. Oke. Terus anjay kan? Terus habis itu walaupun kita berbeda pendapat, tapi setelah ketemu, gue ramah dengan dia akhirnya tahu. Oh itu. Oh ini. Sudah. Kalau di ini gue belum ketemu ya. Jadi gue belum tahu. Gue nggak pernah mengejudge atau menilai seseorang tanpa gue belum bertemu. Lu secara itu udah ketemu dulu, udah pernah ketemu kan? Kan kita pernah ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Tapi ngobrol kemarin pas konten YouTube gue sama dia. Oh, lo bikin konten sama dia gitu? Iya. Oh gitu, di YouTube-nya dia? Di YouTube-nya dia dan di YouTube gue. Udah tayang? Udah. Oh udah. Oh gitu, akhirnya kan lo jadi komunikasi kan semuanya baik-baik aja kan? Yes. Iya. Dia gitu orangnya, ramah banget. Terus tadi terakhir yang Lex atau Kemal Pahlevi. Ya. Tadi bilang Young Lex. Kenapa Young Lex? Karena gue sudah ketemu dengan Young Lex. Tapi gue nonton YouTube di mana? Di YouTube-nya Bang Denny Sumargo ya. Sama ada Young Lex, ada lo ya. Gue nonton di situ ada kata-kata bego lah. Lo di situ ngerasa nggak ter pressure atau underestimate atau apa enggak? Enggak. Justru malah gue mencoba untuk menenangkan dan meredam. Orang yang marah tidak akan melewati batas marah kalau salah satu pihaknya ada yang meredam. Dan I try this. Walaupun secara visual dan grafik, gue kayak disudutkan, gue nggak bisa ngomong. Tapi tak apa-apa. Gue merasa terpojokan versi mereka ya. Gue merasa dihina, gue merasa dikalahkan atau bagaimana versi mereka. Tapi versi gue adalah gue menang. Kenapa gue menang? Karena orang yang emosi sama gue tidak jadi kelewatan emosinya, malah jadi meredam. Gue menang ya. Gue bisa menenangkan orang yang emosi men. Walaupun lu puas dengan hujat gue, tapi endingnya kita jadi damai, kita jadi kenal. Gue malah main sama sama dia. Gila sih. Thank you Vi. Udah. Gue pengen gue kasih rumus nggak? Rumus apa sih? Gue menemukan sebuah pelajaran yang gue ambil dari hikmah ini ya. Ternyata viral itu ada rumusnya. Viral itu ada rumusnya ternyata. Dan lu udah nemu rumusnya, makanya lu pakai. Tapi gue mengasumsikan viral itu ada rumusnya. Ini versi lo. Versi gue ya. Bukan versi on the spot ya guys. Versi pengalaman gue ya. Viral need a prestasi, viral need a sensasi, viral need kontroversi. Viral need prestasi, sensasi, dan kontroversi. Why? Nah, ketika lu dari 3 hal ini mencakup 2 saja sudah pasti viral. Apalagi 3. Tapi kalau 1 belum tentu viral. Contoh, prestasi doang viral nggak? Belum tentu. Sensasi doang viral nggak? Belum tentu. Kontroversi doang viral nggak?
Anjayani belum tentu. Tapi bagaimana kalau prestasi dan sensasi pasti viral. Oke. Tapi kalau prestasi dengan kontroversi pasti viral. Sensasi dengan kontroversi pasti viral. Berarti untuk menjadi viral itu membutuhkan trik 3 trik. Lu bisa dengan cara prestasi, bisa cara dengan sensasi, bisa cara So, kontroversi. untuk menjadi viral itu bukan sembarangan juga ya, karena butuh strategi marketing juga dan mau melangkah. Terus juga gue mendapatkan hikmah positif yang gue terima adalah ketika lu pengen mendapatkan pertolongan, pengen mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, lu harus melangkah dulu. Pertolongan tidak akan datang kalau lu tidak melangkah. Oke, ikhtiar ya. Yes. Segala sesuatu butuh ikhtiar. Ya, di selain itu juga doa ya. Dengan kepercayaan kalian masing-masing. Tapi lu tidak akan pernah bisa ketika lu cuma duduk berdiam di sini berdoa saja, tapi lu nggak mau ngapa-ngapain, udah seharian di sini. Nggak ada effort gitu ya, duduk aja. Tapi ketika lu mau mendapatkan makanan, lu melangkah ke sana, sambil berdoa, sambil yang lain-lain, pertolongan akan datang. Okay. Pertolongan itu konotasi luas ya, ada berkah, dan yang lain, ada rezeki. Ya. Baiklah, kita habis mendapat siraman rohani dari Thanks to Tokopedia dong harusnya. Thanks to Tokopedia, kenapa? Karena tagline-nya ada mulai aja dulu. Itu bener men, gue terinspirasi juga dari kata itu. Mungkin dia juga terinspirasi dari kata-kata yang lain. Iya. Ya kan, semua itu inspirasi men. Kalau kita melihat positifnya, Nah. semua inspirasi. Yes. Kalau kita melihat dari positifnya, Betul. itu inspirasi. So, gila sih So gua. nice. So nice. Oh, so nice. Sosis. Endorse dong sama. Gue sih warnus aja. Bro, thank you banget. Gue asik ya ngobrol sama lo ternyata ya. Enggak, Soalnya gue kalau ketemu cuma bla bro doang, nggak pernah ngomong sedalam ini. Ya semoga Tos dulu lah. Semoga dilihat positifnya, ditinggalkan negatifnya. Gue masih banyak negatifnya, tapi siapa tahu dari apa yang gue lakuin ini masih ada positifnya dan menginspirasi kalian. Oke. Tos. Cheers. Anjay ya nih. Anjay ya nih. Bentar lagi gue mau ngeluarin Anjalati lo guys. Anjalati. Itu apa sih? Oh iya nanti dulu. Gila, ada lagi. Anjay. Anjayani, Anjalati lu gokil. Ini ada sequel, ada seriesnya. Gokil. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan jangan lupa juga. Oh kalau lu udah. Jangan lupa banyak. Kalau gue sih cuman jangan lupa view YouTube gue aja. Oke. Thank you for watching. See ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.